Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan muatan konstitusi, kedudukan, fungsi serta tujuan konstitusi tersebut dan klasifikasi konstitusi. Seperti biasa, besar harapan saya pada teman-teman yang menonton video ini untuk bisa memahami materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Seperti biasa, untuk di awal setiap pembukaan materi tentunya kita harus memahami apa definisi dari muatan konstitusi atau materi kita hari ini. Pada kesempatan ini ada 3 orang sebagai dasar pemikiran dari muatan konstitusi tersebut. Yang pertama dari strikan pada Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis berisi 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Selanjutnya, materi muatan konstitusi menurut Steinbeck. Konstitusi berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental juga. Materi muatan selanjutnya yaitu menurut Miriam Budiardjo, beliau berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan-ketentuan mengenai 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Perbandingan, tentunya dalam muatan konstitusi adanya perbandingan antara setiap pemapar materi ya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan, fungsi, tujuan, serta konstitusi tersebut. Nah, adapun kedudukan konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. Pertama, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Dengan adanya konstitusi tentunya akan ada pembatas antara masyarakat atau rakyat dengan penguasa atau orang yang berwenang seperti presiden, tenaga sipil dan lain sebagainya ya. Yang kedua itu alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat. Tentunya dengan adanya konstitusi merupakan salah satu alat untuk memperjuangkan kekuasaan atau hak bersama yang dimana untuk melawan penguasa yang lebih berkuasa, seperti itu ya. Nah, adapun tujuan dari konstitusi tersebut yang pertama yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk memberikan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuatan mereka. Jadi dengan adanya konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatas pada orang-orang yang berwenang agar tidak menyalahgunakan kewenangan mereka atau menyalahgunakan kekuasaan mereka, sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak sepantasnya. Terlepas dari tujuan konstitusi, beranjak ke fungsi konstitusi. Tentunya konstitusi memiliki fungsi yang pertama untuk menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai fungsi konstitusionalisme. Jadi orang yang berkuasa tidak berlaku sewenang-wenang saja, tetapi memiliki fungsi-fungsi mereka tersendiri, sehingga mereka tidak mengambil lapak orang lain. Yang kedua yaitu memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Yang terakhir yaitu sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan pemegang kekuasaan asal kepada organ-organ kekuasaan negara. Selanjutnya yaitu klasifikasi konstitusi. Yang pertama itu merupakan konstitusi tertulis dan tidak tertulis, yang dimana konstitusi tertulis biasanya terletak pada dokumen-dokumen yang bisa kita jumpai, baik itu dalam bentuk buku, dokumentasi
dalam bentuk selembaran dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak tertulis biasanya itu berupa hukum adat, yang dimana walaupun tidak ada dokumen khusus atau perjanjian khusus, akan tetapi konstitusi yang tidak tertulis ini masih tetap dipatuhi. Selanjutnya ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, yang dimana fleksibel dan selanjutnya konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Nah, yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Mungkin nanti untuk lebih detailnya akan saya buat video lain. Konstitusi fleksibel memiliki ciri-ciri sifatnya elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah, dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah. Jadi lebih mudah dibandingkan rigid ya. Sedangkan konstitusi rigid memiliki ciri-ciri yang kebalikan dari konstitusi fleksibel. Yang pertama, memiliki tingkat dan derajat lebih tinggi dari undang-undang, hanya dapat diubah dengan tata cara khusus atau istimewa. Konstitusi derajat tinggi atau konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Konstitusi tidak derajat tinggi, konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama. Jadi kebalikannya ya. Konstitusi pemerintahan presidensial dan parlementer dicirikan satu, presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ya, tentunya itu sudah menjadi suatu perjanjian awal ya. Sejak dahulu musyawarah atau suara rakyat menjadi poin utama untuk menentukan pemimpin suatu bangsa, khususnya di Indonesia. Tiga, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintah pemilihan umum. Jadi presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau membuat prosedur ya dalam pemilu. Konstitusi parlementer, ada pun ciri-cirinya. Yang pertama, kabinet dipimpin oleh PM berdasarkan kekuatan penguasa parlementer. Anggota kabinet sebagai atau seluruhnya dari anggota parlementer. Presiden dengan saran atau nasihat PM dapat membubarkan parlementer dan memerintah diadakan pemilu. Oke, baiklah, mungkin sekian pemaparan materi kali ini terkait dengan materi muatan konstitusi. Seperti biasa, untuk kritik, saran yang sangat saya harapkan dari rekan-rekan semua bisa ditulis di kolom komentar. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.